Kita sering takut saat melihat kelelawar, makhluk malam, terbang cepat, menggantung terbalik di langit-langit gua yang lembab. Tidak berbulu indah seperti burung, tidak bersinar seperti kunang-kunang. Gelap, misterius, sunyi, dan karena itu kita takut. Kita menyebutnya pembawa penyakit. Kita kaitkan dengan vampir, kutukan, dan kematian. Tapi, seperti banyak hal dalam hidup yang tampak menyeramkan, seringkali hanya karena kita tidak mengenalnya lebih dekat. Kali ini, kita akan bicara soal kelelawar. Tapi bukan kelelawar dari film horor, bukan juga dari legenda mistis. Kita bicara tentang kelelawar nyata, yang diam-diam sedang menyelamatkan hidup kita setiap malam. Ada lebih dari 1.400 spesies kelelawar di dunia. Itu berarti, 1 dari setiap 5 spesies mamalia di bumi adalah kelelawar. Sebagian kecil di antaranya memang meminum darah, dan itu cukup untuk menimbulkan ketakutan besar. Padahal, hanya 3 spesies yang melakukannya. Dan semuanya hanya menyedot darah hewan ternak, bukan manusia. Mayoritas kelelawar adalah insektivora, yaitu pemakan serangga. Sebagian lagi makan buah, nektar, dan bahkan ikan kecil. Dan masing-masing memiliki peran penting di dalam rantai kehidupan. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang benar-benar bisa terbang. Bukan sekadar meluncur seperti tupai terbang. Mereka benar-benar bisa mengayuh udara dengan sayap tipis dan ringan yang terentang dari tulang jari-jarinya. Sayap mereka seperti versi biologis dari glider, fleksibel, responsif, dan efisien. Tapi kemampuan yang paling mencengangkan bukan hanya terbang. Kelelawar memiliki sistem navigasi yang disebut echolocation, semacam sonar biologis. Mereka memancarkan suara ultrasonik, terlalu tinggi untuk didengar manusia. Suara itu memantul kembali dari benda di sekitarnya, lalu diinterpretasikan oleh otak kelelawar sebagai peta 3 dimensi dunia. Dengan cara itu, kelelawar bisa terbang dalam gua gelap gulita, menghindari rintangan sehalus benang laba-laba, dan menangkap nyamuk mungil di tengah udara tanpa pernah melihat dengan mata. Dan disinilah keajaiban ekosistem dimulai. Setiap malam, jutaan kelelawar keluar dari gua, hutan, dan lubang-lubang pohon. Mereka membentuk siluet seperti kabut hidup di langit malam. Di balik keheningan itu, sedang terjadi sesuatu yang besar. Perburuan masif terhadap serangga hama. 1 ekor kelelawar coklat kecil atau Myotis lucifugus dapat memakan 1.000 serangga dalam 1 malam. Jika kamu punya 1 koloni kecil, itu bisa berarti jutaan hama yang hilang setiap malam. Hama yang tidak jadi merusak padi, jagung, kapas, tomat, atau tanaman-tanaman yang memberi makan manusia. Di Texas, Amerika Serikat, kelelawar diakui secara ilmiah telah menghemat biaya pertanian hingga $1 miliar per tahun. Bukan karena mereka dibayar, tapi karena mereka memangkas kebutuhan pestisida, menekan gagal panen, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa kelelawar, petani akan berperang sendiri melawan serangga, dan seringkali manusia akan kalah. Tapi ada sisi lain dari kelelawar yang lebih tenang, lebih lembut, yang tidak berburu serangga, tapi mengunjungi bunga-bunga. Beberapa spesies kelelawar hidup dari nektar dan buah-buahan, dan dalam prosesnya, mereka menjadi penyerbuk malam. Kita sering mengira semua penyerbuk itu adalah lebah, tapi lebah tidur di saat malam tiba.
Sementara bunga-bunga tropis seperti durian, pisang, dan pohon hutan lainnya justru mekar di malam hari. Dan disinilah kelelawar bekerja. Tanpa kelelawar, pohon-pohon ini tidak bisa berbuah. Tanpa kelelawar, hutan-hutan tropis tidak bisa memperluas diri. Dan tanpa kelelawar, rantai kehidupan di malam hari akan terputus. Tidak hanya penyerbuk, kelelawar juga menjadi penyebar biji alami. Di dalam hutan tropis, mereka makan buah-buahan kecil dan membawa bijinya terbang jauh dari pohon induk. Saat dikeluarkan lewat kotoran, biji-biji itu tumbuh di tempat baru, menciptakan regenerasi alam hutan yang sehat dan tersebar. Tapi peran kelelawar belum berhenti di sana. Dunia medis dan sains kini mulai melirik kelelawar, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kunci pengetahuan. Ada satu pertanyaan besar, kenapa kelelawar bisa membawa virus berbahaya tanpa pernah jatuh sakit? Virus seperti SARS, MERS, bahkan Ebola telah ditemukan pada kelelawar. Tapi mereka tetap hidup sehat, tidak menunjukkan gejala, dan hidup panjang. Rahasianya ada pada sistem imun mereka yang unik. Kelelawar memiliki kemampuan menekan respon inflamasi berlebih dalam tubuh. Mereka menjaga keseimbangan antara melawan virus dan menjaga jaringan tubuh tetap stabil. Tidak seperti manusia yang kadang kalah oleh sistem imunnya sendiri. Penelitian ini membuka pintu ke kemungkinan terapi baru untuk penyakit autoimun, inflamasi kronis, bahkan kanker. Tapi sementara kita mulai memahami nilai mereka, kelelawar justru makin terancam. Habitat alami mereka rusak akibat pembukaan hutan dan urbanisasi yang semakin agresif. Gua-gua tempat mereka tinggal diubah menjadi tempat wisata tanpa aturan konservasi. Koloni mereka diburu, diusir, bahkan dibakar karena hoaks dan ketakutan massal. Penyakit seperti White Nose Syndrome membunuh jutaan kelelawar di belahan dunia lain. Dan semua itu memicu efek domino. Populasi serangga tak terkendali, panen gagal, harga pangan naik, dan keseimbangan alam terganggu. Semua karena kita kehilangan satu bagian kecil dari sistem yang sudah bekerja ribuan tahun tanpa kita sadari. Padahal, jika kita melihat lebih jauh, keberadaan kelelawar sebetulnya mencerminkan bagaimana ekosistem bekerja sebagai satu sistem hidup yang saling bergantung. Mereka bukan hanya makhluk pemangsa atau penyerbuk. Mereka adalah penghubung antara malam dan siang, antara predator dan tumbuhan, antara mikroorganisme dan pertanian skala besar. Kelelawar adalah cerminan bahwa alam tidak membagi peran berdasarkan besar kecil tubuh atau rupa yang menawan. Ia memberi tempat bahkan pada makhluk yang paling disalahpahami. Dan lewat mereka, kehidupan bisa terus berjalan dengan keteraturan yang luar biasa. Menyelamatkan kelelawar artinya menyelamatkan satu simpul penting dari jaring kehidupan global. Dan mungkin disinilah letak pelajarannya. Kelelawar mengajarkan kita tentang pentingnya bekerja dalam diam, tentang arti dari kontribusi yang tak terlihat. Mereka tidak tampil gemilang di siang hari. Mereka tidak dikenang dalam buku-buku pelajaran, tapi dampaknya sangat nyata. Dunia tidak selalu dijaga oleh pahlawan dengan jubah. Kadang ia dijaga oleh makhluk kecil yang menggantung terbalik di langit-langit gua. Jadi, saat malam tiba dan dunia tertidur, ingatlah bahwa ada pasukan senyap yang sedang bekerja untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga kita.